warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Otak semuanya. Terima kasih atas kehadiran Sobat Otak di acara rangkaian seminar awam virtual September Ceria. Pada kesempatan siang hari ini, dalam rangka memperingati Hari Alzheimer Sedunia 2020, yang diperingati pada 21 September setiap tahunnya, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta menyelenggarakan kegiatan edukasi September Ceria dengan tema tahun ini yaitu Menuju Indonesia Ramah, Demensia Ramah Lansia 2020. Perkenalkan, saya Dr. Ati Puspa, spesialis neurologi. Yang kali ini saya sebagai tim neurobehavior Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta akan memandu acara dan menemani Sobat Otak selama acara berlangsung. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah telah hadir semua narasumber yang akan memaparkan materi pada hari ini. Yang pertama kita sapa Dr. Sylvia Francina Lumempo, spesialis saraf konsultan FAN. Beliau adalah sebagai Ketua Divisi Neurobehavior Rumah Sakit Pusat Otak Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu ada Dr. Made Ayu Wedaryani, spesialis saraf. Beliau adalah staf dari Divisi Neurologi Profesor Dr. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Dan yang ketiga yaitu adalah Dr. Asnelia Devi Cesaria. Beliau juga spesialis saraf, kemudian berada di divisi yang sama dengan kami, yaitu divisi neurologi. Oke, sebagai ucapan terima kasih yang pertama, tak lupa kami haturkan kepada Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf, konsultan KIC Mars, atas dukungannya terhadap acara yang sudah kami laksanakan sampai dengan hari ini. Kemudian juga tak lupa kami ucapkan kepada peserta yang telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara kami. Dari Sabang sampai Merauke, saya akan sapa dari mulai Aceh, Samarinda, Bangka Belitung, Palembang, Padang, Surabaya, Medan, Kendari, Biren, Bengkulu, Wonosobo, Batam, Kutai, dan Kediri. Halo Sobat Otak semuanya. Kemudian yang pertama kali kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta, Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf konsultan KIC Mars. Kepada Dr. Mursyid, kami persilakan. Terima kasih Dr. Ati Puspa, spesialis saraf yang memandu acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera juga buat kita semua. Yang saya hormati tentunya para direksi dan karyawan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, para pasien kami, para pengunjung, dan juga masyarakat yang berada di sekitar Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dan juga tentunya para peserta webinar kita pada siang hari ini. Tadi disebutkan mulai berasal dari berbagai daerah, ada yang dari Aceh sampai ke Kalimantan dan Sulawesi. Yang saya hormati juga para narasumber yang telah siap untuk memaparkan materinya pada sore hari ini, seluruh peserta, seluruh panitia, dan juga tentunya sponsor kita dari PT Veron. Sekali lagi kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini atas berkat rahmat-Nya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita berada dalam kondisi yang sehat mengikuti Zoom webinar ini. Nah, Zoom webinar yang kita adakan untuk memperingati Hari Alzheimer Sedunia tahun 2020. Yang seperti kita ketahui diperingati setiap tanggal 21 September setiap tahunnya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar apa itu Alzheimer. Nah, berdasarkan statistik Alzheimer Disease Internasional tahun 2016, orang demensia di Indonesia itu berjumlah 1,2 juta. Dan diprediksi akan meningkat dari tahun ke tahun, sehingga diperkirakan pada tahun 2030 ada sekitar 1,9 juta. Sementara pada tahun 2050, 4 juta jiwa. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup di Indonesia ini. Kalau sekarang 71,4 tahun usia harapan hidup di Indonesia, namun ini tentunya kita berharap usia lanjut yang berkualitas, karena berdasarkan studi epidemiologi bahwa usia lanjut yang berkualitas itu pada penduduk Indonesia hanya 63 tahunan. Artinya ada 8 tahun usia lanjut yang tidak berkualitas. Nah, salah satunya adalah demensia, di samping juga hilangnya hari-hari atau waktu karena mengalami penyakit sepanjang hidupnya. Saudara-saudara sekalian, penyakit Alzheimer ini merupakan gangguan hilangnya intelektual atau kemampuan bersosialisasi yang cukup berat sehingga akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Mungkin juga pada penderita Alzheimer ini timbul depresi atau perubahan perilaku dan hilang ingatan atau yang sehari-hari kita sebut kepikunan. Namun tentunya masih banyak dari masyarakat kita yang belum tahu betul apa itu Alzheimer. Karena bisa saja gejala awalnya itu belum diketahui atau bahkan sebagian masyarakat memprediksi hal yang lebih, misalnya gangguan memori atau pelupa yang fisiologis saja sudah dianggap sebagai suatu demensia atau demensia Alzheimer. Nah, Hari Alzheimer Sedunia ini merupakan rangkaian dari Bulan Peduli Alzheimer Sedunia atau World Alzheimer Month. Tema besar yang diambil pada peringatan tahun ini adalah menuju Indonesia ramah demensia, ramah lansia tahun 2025. Bulan Peduli Alzheimer ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit ini. Kesadaran ini sangat penting, terutama bagi keluarga, anggota keluarga yang mana ada anggota keluarganya yang menderita Alzheimer atau yang mendampingi atau yang merawat atau yang kita kenal dengan caregiver, perawat pasien dengan Alzheimer. Caregiver ini perlu memahami betul mengenai Alzheimer ini karena 24 jam secara penuh berada di samping pasien yang mengalami Alzheimer. Sehingga tentunya menangani ini tidak mudah, membutuhkan suatu kesabaran, dan tentunya untuk itu perlu adanya pemahaman apa itu Alzheimer, apa itu demensia, dan segala macamnya. Sehingga dengan memahami itu akan dapat melatih kesabaran dan juga menangani pasien-pasien dengan Alzheimer dengan lebih baik lagi. Nah, untuk itulah berdasarkan kepedulian ini, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono mengadakan kegiatan edukasi berupa webinar ini. Pada kali ini kita akan menyimak ada 3 pembicara dan dengan moderator berempat ini adalah teman-teman kami dari spesialis saraf yang memang mendalami yang berhubungan dengan gangguan fungsi otak dan seperti demensia ini. Seperti nanti Dr. Made Ayu Wedaryani akan menyampaikan demensia PS pikun. Nah, ini penting sekali karena kita tahu kalau istilah awam kita pikun, apakah itu sudah otomatis demensia. Kemudian pengenalan penyakit Alzheimer, Dr. Silvi Lumampo, spesialis saraf konsultan FAAN, beliau adalah senior kita di Indonesia yang konsisten mendalami mengenai penyakit yang berhubungan dengan demensia ini, termasuk tentunya Alzheimer.
Dan terakhir nanti Dr. Asnelia Devisaria, spesialis saraf, akan berdiskusi mengenai merawat orang dengan penyakit Alzheimer. Nah, ini penting buat keluarga ataupun caregiver yang mendampingi pasien-pasien dengan gangguan fungsi kognitif seperti Alzheimer ini. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka kegiatan ini, dan dengan harapan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh memberikan manfaat baik untuk kita sendiri maupun terhadap sanak keluarga kita dan juga terhadap pasien-pasien kita atau orang yang kita dampingi yang mengalami demensia maupun untuk instansi tempat kita bekerja. Barangkali demikian, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, dan terima kasih sekali lagi saya aturkan kepada panitia dan juga sponsor yang telah melaksanakan atau telah mengusahakan acara ini berlangsung dengan sukses. Demikian saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Mursid atas kata sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, izin kami mulai acaranya ya, Dok. Ya, silakan Dr. Ratih. Ya, saya menyimak aja ya. Saya mungkin matikan. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Sehat selalu ya, Dok. Baiklah, untuk sesi kedua, kita akan ada pemaparan dari Dr. Sylvia Frantina-Lumanto, spesialis saraf konsultan FAN, dengan materi yang berjudul Mengenal Penyakit Alzheimer. Bagi sobat otak yang memiliki pertanyaan, tentunya nanti dapat ditanyakan pada kolom Q&A. Bisa ditujukan kepada masing-masing pembicara secara umum maupun pembicara, misalnya Dr. Sylvia atau Dr. Made atau Dr. Asnelia. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat untuk Dr. Sylvia Frantina-Lumanto, spesialis saraf konsultan FAAN. Beliau lulus dokter umum pada Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, lulus spesialis saraf pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian menjadi konsultan neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, mengambil mini fellow di Alzheimer Research Center University of California, Los Angeles, dan kemudian mengambil fellow American Academy of Neurology pada Juni 2020. Dan saat ini beliau adalah Kepala Divisi Neurobehavior Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Muhammad. Kepada Dr. Sylvie, silakan Dokter. Selamat siang, Sobat Otak. Salam sejahtera semuanya. Baiklah, tidak panjang lebar. Tugas saya di sini topik mengenai demensia Alzheimer. Pembahasannya kita akan membahas dulu tentang kognitif, karena demensia Alzheimer ini merusak sistem kognitif di otak. Kemudian penyakit Alzheimer yang dapat menyebabkan demensia yang disebut demensia Alzheimer. Kita lihat di gambar di sini bahwa sel otak ini berjumlah sekitar 100 miliar pada orang dewasa. Jadi bagaimana kita lihat Tuhan telah menciptakan manusia makhluk yang tertinggi. Dan hasil dari 100 miliar ini menyimpan semua kemampuan kita sehari-hari. Kita dapat belajar, kita dapat bekerja, dan juga melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Tentu untuk aktivitas dari sel-sel yang berjumlah banyak, itu ada konektivitasnya antar sel ini. Jadi ini semua kita bisa melihat hasil kerja otak antara sel yang berjumlah miliar dan konektivitas ini jumlahnya 100 triliun. Nah ini kita lihat karena ada alat yang canggih yang disebut magnetic resonance imaging. Untuk konektivitas ini bisa terlihat seluruh sel-sel yang miliar ini berhubungan dengan
serabut-serabut saraf. Tentu pada penyakit Alzheimer ini akan rusak. Kita lihat bagian dari otak. Otak ini kita lihat ada bagian-bagiannya, masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Terutama untuk kognitif kita bisa melihat ada di bagian depan untuk berbicara, kemudian ada fungsi bahasa yang di belakang untuk mengerti bahasa, kemudian juga ada untuk bagian-bagian penglihatan, pendengaran, untuk bergerak, untuk merasa, kita merasa sakit. Nah, semua ini saling interaksi di mana kehidupan sehari-hari dengan fungsi otak yang normal, kita bisa berperilaku yang baik, berkarakter yang baik, dengan pengetahuan masing-masing yang kita sudah tersimpan. Untuk fungsi kognitif ini adalah bagian dari fungsi tingkat tinggi dari otak, atau yang disebut juga fungsi luhur otak. Terdiri dari fungsi atensi, memori, fungsi bahasa, fungsi eksekutif, fungsi visospasial. Dan fungsi non-kognitif ini adalah pengendalian emosi yang akan memperlihatkan kepribadian dan perilaku kita sesuai fungsi kognitif yang kita punya. Kita akan melihat bagaimana bagian-bagian otak yang normal karena penyakit Alzheimer ini akan terganggu. Kita lihat di sini belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Masing-masing fungsinya berbeda. Otak kiri ini menyimpan semua pengetahuan yang kita pelajari, dari kita membaca, kita melihat, peranan penting terutama fungsi bahasa di sini. Dan kalau belahan otak kanan ini yang berhubungan dengan ruang, spasial, musik, kreativitas kita, kewaspadaan untuk diri sendiri. Jadi kita lihat pengetahuan ini yang kita pelajari akan tersimpan di otak kiri dan otak kanan. Ini untuk kondisi otak yang sehat. Nah, kita lihat ilustrasi di sini, gambar-gambar bagaimana kita bisa menyimpan semua pengetahuan dari masa kecil. Kita bisa belajar berolahraga, belajar musik, kemudian meningkat ke SMP, SMA, kita kuliah. Semuanya ini karena fungsi otak bekerja dengan baik. Tentu kemampuan penglihatan yang baik, peranan dari spasial ruang yang baik. Contoh kita bisa melihat rumah, kita bisa melihat pohon yang jarak dekat itu berada di depan, dan pohon yang jauh itu di pegunungan terlihat kecil. Itu semua kerja dari otak bisa melihat persepsi pada gambar rumah tua tersebut. Demikian yang kita lihat pada otak yang sehat. Dan ini kerja dari MRI, kita akan melihat bagaimana nomor satu ini kalau kita sedang membaca bersuara, bagian otak yang aktif, jadi aliran darah akan aktif di bagian belakang karena kita sedang membaca, melihat tulisan. Kemudian kedua, mendengar percakapan yang aktif di pusat pendengaran. Begitupun ketika kita berpikir, merencanakan sesuatu, aktivitas darah di bagian depan otak. Dan saat kita berbicara, pusat yang aktif, aliran darahnya pada daerah otot-otot di sekitar mulut. Ini yang bergerak karena kita sedang berbicara. Nah, berikut ini tentang penyakit Alzheimer dan yang menyebabkan demensia Alzheimer. Tadi sudah dijelaskan apa itu demensia. Tentu demensia ini adalah sindrom di mana mengumpulkan gejala-gejala penurunan kognitif yang tadi telah diuraikan, apa saja kognitif itu, dan akibat penurunan ini menyebabkan perubahan tingkah laku, dan penyakit ini merusak otak, bukanlah satu penyakit yang spesifik. Demensia mempengaruhi cara berpikir, kelakuan, pengendalian emosi, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan biasa sehari-hari. Fungsi otak tingkat tinggi terganggunya cukup berat,
sehingga aktivitas dan pekerjaan serta dalam pergaulan terganggu. Nah, tadi sudah dijelaskan demensia. Demensia adalah sindrom, tapi penyebabnya banyak. Yang akan saya bahas di sini penyebabnya Alzheimer disease, jadi penyakit Alzheimer. Tipenya dari demensia ini memang banyak. Yang terbanyak adalah demensia Alzheimer di negara maju. Yang kedua demensia vaskuler. Tapi di Indonesia karena faktor risiko stroke ini tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, sehingga yang akan muncul dan banyak di rumah sakit pun adalah demensia vaskuler. Mengenai gejala demensia, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Mati. Jadi ada gangguan daya ingat, kesulitan ngintip perintah, atau melakukan kegiatan sehari-hari, gangguan penilaian, penalaran, konsentrasi dan orientasi, terjadi kebingungan dan kegelisahan, terjadi perubahan kepribadian atau perilaku, dan kehilangan kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Untuk kriteria demensia, nanti dokter akan menilai apakah sudah lebih dari 2 domain dari kognitif tadi yang terganggu dan juga sudah mengganggu kemandiriannya. Jadi ini kita lihat domain fungsi daya ingat. Kemampuan ini terutama mengingat kembali informasi baru, sehingga pasien sering mengulang-ulang pertanyaan atau percakapannya berulang-ulang diceritakan. Bila keluar pergi mudah tersesat, lupa janji bertemu, lupa menempatkan barang. Kemudian gangguan fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini contohnya dia sulit mengambil keputusan. Seorang ayah yang mengalami demensia Alzheimer, anaknya menyangka ayahnya masih normal seperti dulu, bisa minta nasihat, tapi ternyata keputusan-keputusannya sudah tidak bisa diberikan secara bijaksana. Juga mengelola keuangan sudah sulit, keputusan selalu yang buruk, sering marah-marah, dan juga pasien ini hati-hati dalam mengemudi, dapat terjadi kecelakaan. Keterampilan visospasial tadi juga sudah dijelaskan, di sini karena persepsi ruang, sehingga dia tidak bisa menggunakan pakaian dengan benar, mengenal objek tidak bisa dipersepsikan dengan benar yang berhubungan 3 demensia. Demikian juga mengenali orang. Dia akan sulit mengenal muka dari anak-anaknya, tapi bila mendengar suaranya dia bisa mengenal. Fungsi bahasa juga terganggu. Mula-mula bila berkata-kata akan terhenti karena sulit menemukan kata-kata yang akan diucapkan. Kalau disuruh mengeja akan terjadi kesalahan. Membaca juga mengalami kesulitan. Ini ilustrasi kita bisa melihat seorang ayah atau seorang pria tua ketika memegang kamera dia bingung, tidak tahu bagaimana urutan untuk memotret. Ketika harus menghitung, seorang pria dia harus berpikir dulu dan jawabannya salah karena tadi hubungan koneksivitas sudah terganggu sehingga dia tidak bisa menjawab yang benar. Kita bisa melihat gambar jam ini ketika diperintah untuk menggambar jam, dia tidak bisa menyusun angka-angka lagi dengan yang benar. Demikian juga kalau berkata-kata, jadi garuk-garuk kepala karena mau mengucapkan kata ada yang hilang. Ini juga kelima adalah kepribadian yang berubah. Menjadi apatis, menarik diri, suka marah-marah, perilaku impulsif, melakukan tindak berulang-ulang, atau perilaku yang tidak pantas secara sosial. Di sini kita melihat bagaimana bagian otak yang menghilang, karena sel-sel tadi yang miliar rusak, akhirnya massa otak itu berkurang. Kita akan melihat di sini menciut,
yang disebut atrofi kalau dilakukan imaging otak. Jadi kita melihat penyakit Alzheimer ini dapat menyebabkan demensia Alzheimer atau kepikunan. Tapi sebelum menjadi demensia ada istilah preklinik penyakit Alzheimer dan juga gangguan kognitif ringan. Ini kita melihat perjalanan dari penyakit Alzheimer ini. Sebelum menjadi demensia Alzheimer, sudah ada patologis ini di otak, tapi belum ada gejala klinisnya. Jadi orang masih normal, ketika dia 20 tahun kemudian baru mulai ada gejala ringan, yang disebut gangguan kognitif ringan. Sekitar 1-5 tahun kemudian, proses penyakit ini tetap berjalan, dan dia jatuh menjadi ke demensia Alzheimer. Dengan usia harapan hidup yang meningkat, usia tua ini menyebabkan kejadian Alzheimer bertambah. Dan ini akibatkan masalah sosial, masalah ekonomi, dan kesehatan. Faktor yang dikaitkan dengan kejadian demensia Alzheimer ini adalah usia, yaitu usia lanjut. Jenis kelamin yang terbanyak adalah pada perempuan. Yang terbanyak ya, karena mungkin prianya duluan meninggal, jadi yang sisa makin tua adalah perempuan, istrinya. Faktor genetik ini jumlahnya kecil, 5%. Faktor lainnya, 95% masih banyak belum diketahui. Riwayat cedera kepala dan juga pada sindrom Down. Pak ahli, jadi ahli patologi, mereka akan melihat sel-sel ini. Dengan mikroskop akan dilihat ketika pasien yang meninggal, bagian otaknya diambil, dengan mikroskop dilihat. Inilah penyebabnya mengapa rusak sel-sel di otak. Akan terlihat di sini ada protein yang toksik, yang sifatnya racun, disebut beta amiloid, dan juga protein tau. Sehingga kita bisa lihat di sini gambar sel ini menjadi hitam. Di sini kita melihat juga ilustrasi bagaimana sel otak yang rusak karena protein beta amiloid dan juga tau protein. Tau protein ini yang akan merusak konektivitas sehingga hubungan sel-sel saraf satu dengan lainnya terjadi kerusakan. Di sini kita lihat bagaimana sel-sel saraf ini terganggu dari konektivitas yang normal menjadi rusak. Yang mulainya sedikit, belum ada klinis, makin lama dia berjalan terus dan baru muncul gejala ringan. Dan akhirnya menjadi kepikunan. Nah, pada pasien-pasien yang diduga menderita Alzheimer, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang disebut MRI, Magnetic Resonance Imaging. Kita akan melihat ini perbedaan yang normal dan pada pasien gangguan kognitif ringan. Sudah mulai ada penciutan di daerah otak-otak yang peranannya untuk menyimpan memori. Jadi di bagian kiri dan kanan ada bagian otak yang peranannya untuk menyimpan informasi baru. Di sini kita melihat gambaran perbedaan antara yang normal, gangguan kognitif ringan, dan yang sudah demensia Alzheimer. Semakin menciut permukaan otak itu, karena sel-sel saraf yang sudah semakin banyak menghilang. Di sini kita melihat juga gambaran-gambaran dari hasil MRI di mana gambaran permukaan otak sudah menipis karena sel-sel otak yang sudah banyak menghilang. Di sini kita melihat bahwa pada usia lanjut karena ada faktor risiko, dia juga ada hipertensi, dia ada diabetes, sehingga selain dia mengalami penciutan, dia juga mengalami kerusakan dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan demensianya bercampur.
bagaimana terjadinya demensia Alzheimer, kita perlu pencegahan. Tentu otak ini harus sehat, kita jaga sirkulasi ke pembuluh darah yang mengalir ke otak, kita jaga jangan sampai terganggu sehingga perjalanan penyakit tadi yang harusnya 20 tahun menjadi pendek 5 tahun, yang ringan ke berat bisa 5 tahun, bisa setahun sudah memburuk ke arah demensia Alzheimer. Apa saja ini? Ya ini kita lihat, cegahlah cedera kepala. Kalau naik mobil pakai sabuk pengaman, kalau naik sepeda motor atau naik sepeda jangan lupa pakai helm. Olahraga yang teratur, kalau menderita depresi harus dibawa berobat. Hipertensi juga pada usia muda sudah harus dibawa berobat. Kegemukan atau obesitas ini juga harus diatasi. Ketidakaktifan kognitif artinya orang-orang yang santai, malas beraktivitas, menstimulasi otaknya ini juga cepat terjadi degenerasi. Demikian juga untuk menderita diabetes mellitus, perokok berat, ini semua harus dihindari. Ini kita lihat makanan yang tidak sehat. Ini semua harus dihindari kalau kita mau sehat sampai tua, otaknya tidak cepat menderita penyakit Alzheimer. Dan ini contoh makanan yang sehat, makanan yang kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan juga protein dari ikan. Ini adalah cara makan yang baik, makan pagi yang banyak, makan siang yang cukup, dan makan malam sudah dikurangi. Sehingga kita tidak mengalami obesitas. Dan olahraga pada usia lanjut, olahraga akan menstimulasi otak dengan baik, dengan musik, baik ke otak kiri maupun otak kanan, sehingga sirkulasi di otak berjalan lancar. Juga stimulasi kognitif dengan melakukan kegiatan bersama dengan para lansia, bapak-bapak mempunyai aktivitas bersama, mendengar musik, ini semua menstimulasi kognitif. Jadi di sini pentingnya untuk deteksi dini. Tadi sudah dijelaskan apa-apa saja yang akan dokter memeriksa untuk mengetahui apakah sudah ada gejala penurunan yang ringan atau sudah masuk kriteria pikun. Karena kesempatan terbaik untuk segera menjalani pengobatan. Juga lebih banyak waktu untuk merencanakan masa depan. Dan akan berkurangnya kecemasan tentang masalah yang tidak diketahui. Juga kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai bagaimana perawatan, transportasi, pilihan hidup, mengatur keuangan, dan juga masalah hukum untuk usia lanjut, bagaimana nantinya dilanjutkan kepada anak-anaknya, sudah bisa harus diselesaikan. Jadi ini untuk mengembangkan hubungan dengan dokter dan mitra keperawatan secara dini penting dideteksi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sejahtera semua Sobat Otak. Ya, terima kasih kepada Dr. Sylvia atas pemaparan yang telah dipaparkan tadi.